Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naim. Jadi kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yang dimana saya membuat pembahasan tentang penyakit glaukoma. Nah, teman-teman, istilah glaukoma ini sering kita dengar, terutama bagi kita yang berada di lingkungan optik. Sebenarnya apa sih penyakit glaukoma itu? Jadi, penyakit glaukoma ini adalah penyakit mata yang umum, yang dimana saraf optik yaitu bagian mata yang berfungsi menyampaikan informasi penglihatan ke otak mengalami kerusakan. Nah, kerusakan pada saraf optik ini bisa mengurangi sudut pandang mata yang pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Biasanya kondisi ini terjadi ketika tekanan bola mata terlalu tinggi. Namun pada beberapa kasus kondisi ini juga terjadi ketika tekanan bola mata masih dalam batas normal. Nah, apa sih penyebab penyakit glaukoma itu? Jadi, penyakit glaukoma ini disebabkan karena tekanan bola mata yang terlalu tinggi. Tekanan bola mata yang terlalu tinggi ini menyebabkan selaput saraf yang berada di retina mata, yang berada di bagian belakang mata ini mengalami kerusakan. Nah, peningkatan tekanan bola mata ini sendiri terjadi karena penyumbatan cairan mata, yang dimana cairan mata yang seharusnya mengalir secara normal mengalami gangguan sehingga adanya penyumbatan pada cairan mata, yang dimana cairan penyumbatan ini menyebabkan tekanan bola mata meningkat. Nah, glaukoma ini sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Namun jenis yang paling umum itu ada dua. Yakni yang pertama, glaukoma sudut terbuka. Nah, pada kondisi ini saluran pengalir cairan mata yakni aqueous humor mengalami penyumbatan secara sebagian, yang dimana penyumbatan ini menyebabkan peningkatan tekanan bola mata secara perlahan. Nah, peningkatan yang secara perlahan ini terjadi sangat lambat, yang mana banyak penderita glaukoma dalam kasus ini terlambat dalam menyadari glaukoma. Kemudian yang kedua, glaukoma sudut tertutup. Pada kasus ini iris, yang mana bagian mata yang di depan ini mengalami penonjolan sehingga menghalangi sudut drainase cairan mata yang berada di antara kornea dan iris. Penyumbatan ini menyebabkan cairan tidak bisa mengalir dengan baik sehingga meningkatkan peningkatan tekanan bola mata. Nah, selain dari penyebab-penyebab tadi, ada juga beberapa faktor risiko glaukoma, yang mana seseorang yang mengalami faktor-faktor berikut ini lebih cenderung atau lebih tinggi resikonya untuk mengalami glaukoma. Yang pertama, berusia lebih dari 60 tahun. Nah, seseorang lanjut usia lebih sering untuk mengalami glaukoma karena pada umumnya penderita glaukoma adalah orang yang lanjut usia. Kemudian yang kedua, memiliki keluarga dengan riwayat penyakit glaukoma. Nah, penyakit glaukoma ini juga merupakan penyakit hereditas atau penyakit yang diwariskan oleh keturunan, yang dimana apabila orang tua mengalami kondisi ini, maka sang anak juga
ada kemungkinan untuk mengalami kondisi yang sama dengan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga, mengidap kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau anemia salsabit. Nah, penderita penyakit-penyakit ini juga beresiko untuk mengalami penyakit glaukoma. Kemudian yang keempat ada mengalami rabun jauh atau rabun dekat. Penderita glaukoma biasanya juga mengalami rabun jauh atau rabun dekat karena jarang orang yang matanya normal tiba-tiba mengalami glaukoma. Kemudian yang kelima ada pernah mengalami cedera mata atau menjalani operasi mata tertentu. Yang keenam, menggunakan obat kortikosteroid, terutama penggunaan obat tetes mata dalam jangka panjang. Nah, apa saja sih sebenarnya gejala-gejala glaukoma? Jadi, gejala-gejala glaukoma itu ada nyeri pada mata, yang mana nyeri pada mata ini merupakan gejala umum dalam penyakit mata. Namun, apabila seseorang mengalami nyeri pada mata, dia harus mewaspadai, jangan-jangan dia mengalami glaukoma. Kemudian yang kedua ada sakit kepala. Kemudian melihat bayangan lingkaran pada mata ketika melihat ke sekeliling cahaya. Kemudian ada mata memerah. Kemudian merasa mual atau muntah. Penderita glaukoma biasanya akan mengeluh merasa mual, bahkan terkadang sampai muntah juga. Kemudian ada mata berkabut. Ini biasanya terjadi pada bayi. Kemudian yang terakhir ada penyempitan sudut pandang, yang dimana penderita glaukoma sudut penglihatannya berkurang. Yang awalnya sudut penglihatan lebar, semakin lama semakin menyempit, yang pada ujungnya mengalami kebutaan atau tidak bisa melihat sama sekali. Nah, kemudian apa sih penanganan glaukoma itu sendiri? Nah, ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengatasi glaukoma. Yang pertama, bisa dengan mengkonsumsi obat acetazolamid. Kemudian bisa juga dengan menggunakan obat tetes mata yang mengandung pilokarpin, travoprost, atau timolol. Selain itu ada juga metode pengobatan dengan menggunakan laser. Kemudian ada operasi trabekulektomi, yang dimana pengobatan-pengobatan ini bisa dilakukan untuk mengatasi penyakit glaukoma. Nah, selain dari pengobatan-pengobatan tadi, ada juga beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mata kita. Ini yaitu menjalani pemeriksaan mata secara rutin setiap tahun. Nah, dengan pemeriksaan rutin ini, kita bisa mengetahui kondisi mata kita, apakah mata kita normal atau ada penyakit mata, sehingga kita memiliki kesempatan untuk berobat lebih dulu, sehingga mengurangi resiko penyakit mata itu. Kemudian kita juga harus memperbanyak konsumsi makanan yang bergizi, terutama makanan-makanan yang kaya akan antioksidan, vitamin A dan vitamin C. Nah, juga kita harus menjauhi makanan-makanan yang tidak sehat seperti yang mengandung banyak lemak, mengandung banyak gula. Nah, intinya kita harus menjaga makanan kita, tetap mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Kemudian mengurangi konsumsi minuman berkafein. Nah, minuman berkafein ini sendiri bisa meningkatkan resiko penyakit pada tubuh kita. Maka dari itu penting bagi kita untuk mengurangi minuman-minuman berkafein, terutama kopi. Kemudian
berolahraga secara rutin dan istirahat yang cukup. Nah, tubuh kita sendiri memerlukan istirahat yang cukup dan juga olahraga. Nah, oleh karena itu, kita harus menjaga pola hidup sehat pada tubuh kita. Yang mana pola hidup sehat ini juga bisa menjaga kesehatan mata kita. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, penyakit glaukoma ini adalah penyakit mata yang biasa terjadi pada orang tua atau pengidap penyakit-penyakit lainnya seperti diabetes. Nah, yang mana penyakit ini pada puncaknya menyebabkan kebutaan. Nah, oleh karena itu, marilah kita jaga kesehatan kita supaya terhindar dari penyakit-penyakit, terutama penyakit glaukoma ini. Nah, sekian dari saya mengenai penjelasan mengenai penyakit glaukoma ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membantu. Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.